Mari kita lihat bagaimana orang-orang ini melarikan diri dari penjara. Dia bersembunyi di kamar mandi dan mencukur jenggotnya yang lebat. Kemudian rambutnya dibelai seperti penyanyi Korea. Jangan pikir cuman gitu saja, dia lagi mengeluarkan pakaiannya dan bersembunyi di toilet. Setelah mengubah penampilannya, dia berubah menjadi sipir. Kejutannya, dia terus berjalan-jalan di penjara seperti itu rumahnya, benar-benar logika film. Ketika dia pergi ke pintu, dia segera mengeluarkan kartu keamanan palsu dan menggeseknya dengan lancar. Setelah itu, dengan santai berjalan keluar dari penjara. Dia pergi ke pinggir jalan untuk membeli kemeja kuning cerah untuk kehidupan baru. Kemudian dia melihat mobil mewah mencari tempat parkir. Dia bergegas ke sana dan berpura-pura menjadi petugas parkir di pusat ini. Tidak hanya mengendarai mobil yang mewah, tetapi juga mendapatkan tips $100 dari pelanggan. Dan dia adalah Matt, penipu terkenal di geng kejam ini. Pada saat ini, kepala penjara meminta bantuan kepada polisi Tim, satu-satunya orang yang pernah bisa menangkap Matt. Tapi yang membuat Tim tidak bisa mengerti adalah kenapa hanya dalam waktu 2 bulan Matt sudah bisa kabur. Bagaimana mungkin merencanakan dalam waktu sesingkat itu? Jadi dia memeriksa video kunjungan penjara Matt. Sebulan yang lalu, pacar Matt datang ke penjara untuk mengunjunginya. Tim membaca mulut gadis itu dan tahu bahwa kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah selamat tinggal. Setelah itu, dia tidak pernah mengunjungi Matt lagi. Tim menebak bahwa Matt pasti akan datang mencari pacarnya setelah dia kabur. Jadi dia pergi ke rumah gadis itu. Benar-benar Matt duduk di sini sendirian dengan malas. Ketika Tim memberitahu bawahannya untuk menangkap Matt, Matt tiba-tiba melihat tali di bahu Tim. Apakah kamu tahu apa ini? Tentu saja, Tim tidak tahu. Ternyata beberapa jam yang lalu, Tim memasuki perbendaharaan bank untuk menyelidiki serangkaian kasus. Teknisi sedang mencoba menemukan kata sandi brankas ketika brankas tiba-tiba meledak. Ini membuat semua polisi tertutup debu. Dan buktinya juga dihancurkan. Aku memberitahu kamu apa ini, temui aku di penjara setelah seminggu. Setelah Tim setuju, Matt mengatakan itu adalah pita pengaman pada uang $100 Singapura. Setelah mengatakan itu, dia ditangkap oleh polisi. Keesokan harinya, asisten memberitahu Tim bahwa tali itu memang jenis pita pada uang dolar Singapura. Tapi mata uang ini belum dirilis secara resmi. Bagaimana Matt mengetahui hal ini? Jadi Tim pergi ke penjara untuk bertanya Matt. Ketika dia mengetahui bahwa Tim mengikuti sekelompok pidana dari Belanda. Matt berkata, bantu aku keluar, aku akan membantumu menangkap kelompok pidana ini. Pasangkan saja borgol elektronik di kakiku, bisakah kalian selalu mengawasiku 24/7? Keesokan harinya, Matt keluar dari penjara dengan borgol elektronik di kakinya. Selanjutnya, dia diberi kamar hotel. Dan jangkauan operasinya adalah 3,2 km. Jelas situasi seperti itu tidak cocok dengan temperamen Matt. Jadi Matt pergi ke toko barang bekas. Kemudian di sini dia bertemu dengan seorang wanita kaya yang menyumbangkan barang-barang bermerek lamanya. Dua orang yang baru saja bertemu tapi lagi ngobrol sepertinya saling mengenal. Dia mengetahui bahwa rumah wanita kaya ini ada di dekatnya, Matt segera pindah dan tinggal di villa itu. Selain membantu wanita kaya merawat bunga dan memelihara anjing setiap hari, dia juga merayu-rayu cucunya. Dia benar-benar ahli. Cukai menyita banyak cerita putri salju dan 7 kurcaci. Meskipun cerita-cerita ini telah diterbitkan sejak 1944, tapi harganya tidak tinggi. Jadi mengapa seseorang menghabiskan begitu banyak uang dan mengirimkannya? Jadi Tim segera pergi ke toko buku untuk menanyakannya. Dia mengatakan semua transaksi legal, tetapi dia menunjukkan wajah yang sangat tegang. Pada saat itu pengacaranya datang, Tim hanya bisa berhenti bertanya lagi. Namun, setelah keluar, Tim segera mengetahui bahwa toko buku itu tidak memanggil pengacara. Tim tiba-tiba bisa menebak sesuatu. Pada saat dia kembali ke dalam, pemilik toko buku sudah dibunuh. Jadi setelah itu, mereka hanya bisa menemukan petunjuk dari buku-buku itu. Pada saat ini Matt menemukan bahwa halaman pertama setiap buku memiliki halaman kosong di dalamnya. Jadi mungkin mereka akan memasukkan sesuatu ke dalam halaman ini. Kemudian Tim menemukan tiket ke bank dokumen di dompet pemilik toko bukunya. Jadi mereka berdua pergi ke sana untuk menyelidiki kasus ini. Di sini mereka mengetahui bahwa pemilik toko buku dulu datang ke sini dan pernah mengambil foto obligasi yang diterbitkan pada tahun 1944. Tim mengeluarkan kertas putih yang kosong tadi untuk membandingkan. Hasilnya adalah ukuran yang sama persis. Kata bankir, meskipun obligasi ini sekarang bernilai 1,7 miliar. Tapi 599 lembar sisanya tidak diketahui di mana sekarang. Jadi ini satu-satunya lembar yang tersisa.
Matt, setelah mengamati, menemukan bahwa obligasi ini palsu. Meskipun warna dan bahan permukaannya sangat tua, bau tinta benar-benar baru. Kalau gak percaya, cobalah ciumnya. Manajer bank tercengang ketika dia mengendusnya. Bagaimana itu mungkin? Ini tidak mungkin. Ternyata sebelumnya pemilik toko buku datang ke sini 2 kali. Pertama kali adalah mengambil foto obligasi untuk memalsukannya. Kali kedua akan datang untuk menukarnya. Jadi, kelompok pidana perlu menemukan 599 lembar yang tersisa, bank diharuskan mengeluarkan yang asli untuk perbandingan. Dan lembar yang asli di bank telah tertukar. Jika demikian, hasil perbandingan pasti cocok. Dengan cara begitu, mereka bisa mendapatkan 400 miliar. Setelah itu, Matt harus mencari tahu siapa yang memalsukan obligasi ini sehingga dia bisa menyelidiki lebih lanjut. Jadi Matt segera mencari sahabatnya Willy. Willy setelah melihat detail obligasinya sekali. Dia merasa para profesional ini sering menandatangani karyanya. Gunakan cara itu untuk menandai mahakarya yang mereka buat. Benar saja, Matt menggunakan kaca pembesar dan menemukan huruf C dan H. Dan kedua huruf ini adalah singkatan dari Tucker. Saat ini, Tucker mengerjakan renovasi gereja 3 lantai sedang terletak di jalan. Jadi mereka berdua pergi ke gereja itu untuk memeriksa, hasilnya seperti yang diharapkan. Ini adalah obligasi bernilai miliaran. Tapi itu dipalsukan oleh seorang ahli yang sudah ditukar. Matt dari lukisan di dinding gereja menemukan 2 huruf C dan H seperti pada obligasi. Siapa yang tahu bahwa Tucker tiba-tiba muncul memberitahu mereka berdua untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Matt sangat antusias berjabat tangan untuk memuji bakat Tucker. Tapi dia sepertinya tidak terlalu ramah. Menggunakan alasan harus memperbaiki gereja, dengan cepat mengusir Matt dan tim. Keesokan harinya mereka mengetahui bahwa Tucker telah memesan tiket pesawat ke Belanda. Sepertinya mereka berdua mengungkapkan penyelidikan. Jika mereka tidak dapat menangkap Tucker kali ini, maka Matt harus terus masuk penjara untuk menjalani hukumannya. Jadi Matt pergi ke tempat sahabatnya Willy lagi, memintanya menggunakan hubungannya untuk menemukan keberadaan obligasi itu. 2 hari kemudian, Willy memberi Matt secarik kertas. Berdasarkan alamat di atas kertas, Matt dan tim mencapai sebuah gudang. Pada saat ini, mereka mendengar suara pencetakan di gudang, jadi mereka menduga tempat mereka ada di sini. Tapi tanpa bukti, tim tidak bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan. Pada saat ini, tidak ada banyak waktu tersisa. Keesokan harinya, Matt melihat borgol elektronik di kakinya dan tiba-tiba muncul dengan ide yang sangat bagus. Dia mengambil kunci dan menyetir sendiri ke gudang itu. Kemudian turun dari mobil dan mengambil kamera untuk mengambil gambar gudang. Kemudian berhasil memprovokasi orang di luar. Maka Matt dikawal di dalam gudang. Di sini dia melihat buku-buku menumpuk di tanah. Apalagi, mesin tidak berhenti mencetak obligasi. Kemudian Matt dikunci di ruang kaca oleh mereka. Pada saat ini, Tucker selalu mengutuk sambil berlari ke sini. Matt melihat itu dan dengan cepat mengunci pintu. Dan ruangan kaca ini bagus banget karena bisa anti peluru. Jadi Tucker menyuruh bawahannya untuk mengambil kuncinya. Dan Matt mulai duduk di kursi untuk memprovokasi Tucker. Mas, apa yang kamu pikirkan? Kamu bahkan meninggalkan namanya pada hal-hal yang dipalsukan. Hei, kamu benar-benar mewarnai. Kamu menunggu sampai aku bisa membuka pintu dan melihat bagaimana aku memperlakukanmu ya. Begitu mereka selesai berbicara, suara mobil polisi datang dari luar. Ternyata selama Matt meninggalkan jarak yang diizinkan, borgol elektronik akan secara otomatis memberitahu polisi. Pada saat ini, tim mengirimkan FBI untuk menangkap Matt. Jadi polisi langsung menghancurkan pintu gudang itu. Tucker dan bawahannya tak bisa berlari keluar dan hanya bisa dengan patuh mengangkat tangan mereka. Mereka kemudian menemukan obligasi asli di brankas Tucker. Pada saat ini, tim segera memuji rencana Matt karena sangat bagus. Jadi dia menepati janjinya dan secara resmi mengundang Matt untuk menjadi konsultan investigasinya. Dengan demikian, Matt tidak hanya tidak perlu masuk penjara lagi, tetapi dia dapat terus menggoda cucu wanita yang kaya. Wah kakak, ini benar-benar satu pekerjaan dapat 2 tujuan.